Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang bagi yang membuka materi perkuliahan Robot Vision, di mana materi hari ini itu adalah pengantar dari Robot Vision. Nah, sebelum kita masuk ke Robot Vision, kita akan membahas sedikit ataupun mereview kembali apa itu robot. Nah, seperti yang pernah disampaikan dalam buku pengantar robot yang pernah saya terbitkan, saya tulis, saya mengartikan ataupun mendefinisikan bahwasanya robot itu memiliki 3 pengertian yang berbeda. Yang pertama itu istilah untuk ataupun istilah bagi orang yang bekerja terus-terusan tanpa lelah. Nah, mereka ataupun orang-orang tersebut diistilahkan juga sebagai dari robot. Nah, yang kedua itu berupa program pintar. Nah, bagi teman-teman ataupun adik-adik sering memverifikasi sesuatu ya yang mengatakan ataupun mengatasnamakan bahwasanya Anda bukan robot. Nah, kemudian diminta untuk memverifikasi apakah gambar, suara, teks. Nah, itu dianggap juga sebagai bagian dari robot. Jadi program pintar itu yang bekerja secara otomatis itu juga disebut robot. Nah, juga kemarin ada yang membuat sebuah program pintar ataupun robot yang bertugas untuk mengcapture ataupun melihat pekerjaan dari situs KPU kemarin. Nah, itu juga disebut sebagai robot dalam bentuk program pintar otomatis. Nah, sedangkan maksud robot yang kita inginkan itu adalah serangkaian mekanik dan elektronik yang saling bekerja sama. Ya, dia bisa mobile, bisa bergerak, dan lain sebagainya. Ya, artinya dia punya sensor, alat input, kemudian dia juga diproses, dan menghasilkan output dalam bentuk aktuator, sehingga nanti dia bisa bermanfaat dan digunakan sebagai pembantu kebutuhan dari manusia. Nah, maksud dari robot yang kita inginkan itu adalah yang ketiga ini. Jadi gabungan dari bagian mekanik dan elektronik. Nah, sedangkan untuk vision sendiri itu asal katanya dari visi. Nah, kita tahu bahwasannya visi itu adalah tujuan ke depan yang ingin kita capai. Nah, kalau berdasarkan KBBI, itu arti visi dijelaskan bahwasannya ada 5 pengertian yang berkaitan dengan visi. Yang pertama itu kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, ya, ataupun pandangan atau wawasan ke depan, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan, kemudian apa yang tampak dalam khayalan, yang kelima itu sebagai penglihatan ataupun pengamatan. Jadi arti vision itu adalah bahwasanya sesuatu tujuan ke depan yang ingin dicapai. Ya, biasanya ketika kita mau merumuskan sesuatu, ada visi yang ingin ditujukan, kemudian ada misi gitu ya. Nah, beberapa misi ini dikerjakan untuk menyelesaikan ataupun mengarah kepada visi yang diinginkan. Nah, vision itu sendiri berasal dari kata visi ini. Jadi dia memiliki kemampuan untuk melihat gitu ya. Jadi itu untuk pengertian visi. Nah, kalau kita lihat arti dari robot vision itu sendiri, bahwasannya dia merupakan cabang ilmu dalam dunia robotika. Ya, jadi dia bagian dari ilmu robotik yang mempelajari akuisisi dan pemrosesan gambar. Kata kuncinya di sini adalah akuisisi dan pemrosesan gambar. Nah, jadi digunakan pada sistem robot cerdas. Jadi tidak hanya sekedar robot biasa yang memanfaatkan sensor, kemudian ada proses, kemudian ada input dalam bentuk aktuator dan lain sebagainya. Jadi lebih dari yang diinginkan seperti tersebut karena dia juga memiliki visi. Ya, jadi visinya di sini adalah proses untuk melihat dalam bentuk akuisisi dan pemrosesan gambar. Jadi memang lebih berperan pada robot cerdas. Nah, kalau kita lihat hubungan cabangan ilmu dari robot vision, nah itu ada irisan 3 materi penting dari
computer vision, image processing, dan machine vision. Nah, ketiga irisan ini itu akan melahirkan cabang-cabang ilmu lainnya. Salah satunya itu adalah robot vision. Nah, selain dari robot vision, itu juga irisannya itu akan menghasilkan cabangan ilmu seperti komputer intelijen, ya di mana kita kenal dengan istilah artificial intelligence, cerdasan buatan. Dan juga ada cabang ilmu untuk cognitive vision dalam bentuk machine learning. Jadi bagaimana sebuah mesin itu bisa belajar, pembelajaran mesin. Ya, kemudian dalam bidang matematik itu juga dalam bentuk statistik, geometri, optimization. Nah, dalam bentuk ataupun dalam cabang biological vision itu juga ada dalam bentuk neurobiologi. Nah, untuk proses gambar tentu saja untuk menghasilkan smart kamera dalam bentuk fisiknya juga ada optik, dan di sini juga irisannya itu bakalan berhubungan dengan cabangan ilmu sinyal processing, yaitu multivariable SP dan nonlinear SP. Nah, sehingga asal katanya itu ataupun asal dari muasal ilmu ini adalah computer vision, machine vision, sama image processing. Nah, di mana ketiga ini akan menjadi irisan untuk salah satu cabang ilmunya itu di robotic vision, ya, sebagai bagian dari kontrol robotiknya. Nah, untuk robot vision, jadi di sini juga diartikan bahwasannya robot vision itu adalah robot digital yang memiliki penglihatan berupa kamera, ya, atau biasa kita memanfaatkan webcam di sini. Jadi prinsip kerja robot vision itu sebenarnya sama dengan konsep robot digital yang lain. Nah, hanya saja pada robot vision kamera berfungsi sebagai sensor penglihatan yang dapat mendeteksi objek di sekitarnya. Jadi intinya di sini inputnya itu diambil oleh kamera. Ya, jadi serupa dia memiliki penglihatan dengan menggunakan kamera. Nah, kalau kita melihat gambaran sederhana dari robot vision itu adalah di sini ada objek, dalam bentuk ada color object. Jadi objek ini akan dikenali nantinya. Objek ini ditangkap ataupun dilihat oleh kamera, misalkan di sini menggunakan webcam, dan objek ini akan diproses di dalam sebuah pemrosesan. Nah, misalkan contoh di sini menggunakan komputer dengan aplikasi MATLAB, misalkan contoh, di mana MATLAB ini berfungsi untuk komputasi dari pengolahan gambar tadi. Nah, hasilnya itu bisa ditampilkan dalam bentuk ataupun dikirimkan lewat USB serial converter ke microcontroller. Ya, walaupun ada microcontroller yang juga langsung memproses dari bagian gambar tadi. Ya, artinya tadi bukan lagi menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, nanti dari microcontroller baru dia menggerakkan fungsi dari robotnya, ya, di mana robot tersebut bergerak menggunakan motor. Ya, jadi secara sederhana proses untuk robot vision ini seperti ini. Ada objek yang diambil oleh kamera ataupun dilihat oleh robotnya, kemudian hasil dari objek ini diproses, dikomputasi, dan nanti hasilnya itu diserahkan ke microcontroller, mau dikerjakan sebagai bagaimana itu terserah dari objek yang diinginkan. Misalkan contoh mengikuti objek yang berwarna kuning, misalkan di sini. Nah, jadi nanti di microcontrollernya akan menggerakkan motor dari si robot untuk mengikuti objek berwarna kuning. Di mana objek berwarna kuning tadi diproses oleh MATLAB. Jadi kira-kira secara sederhananya seperti itu. Nah, ini juga ada penjelasan untuk konsep robot vision adalah objek akan dideteksi oleh kamera ataupun webcam. Sistem pendeteksian ini menggunakan konsep gambar video processing. Ya, jadi ada image processing maupun video processing. Biasa secara real time menggunakan MATLAB atau software yang lain sejenisnya yang bisa melakukan komputasi gambar, gitu ya. Kemudian setelah objek terdeteksi koordinatnya, maka MATLAB akan mengirimkan perintah berupa karakter melalui komunikasi serial, komputer, dan microcontroller. Jadi perintah MATLAB ini akan diterjemahkan oleh program di dalam microcontroller yang kemudian akan menggerakkan motor sesuai dengan perintah
karakter tersebut. Ini untuk penjelasan dari gambar yang tadi. Nah, untuk penerapan robot vision, jadi kalau kita berbicara mengenai penerapan robot vision, ini pada saat ini itu bisa digunakan sebagai alat bantu navigasi pada robot. Jadi dia bisa bergerak menggunakan inputan dari objek kamera, ataupun mencari objek yang diinginkan, ataupun sebagai inspeksi lingkungan, dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan proses pengolahan gambar ataupun video. Jadi vision pada robot menjadi sangat penting karena informasi yang diterima lebih detail dibandingkan hanya menggunakan sensor-sensor yang lain, apakah itu sensor jarak, sensor warna, ya, sensor cahaya, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk pertemuan ini kita punya kasus contoh penerapan pada robot vision. Jadi diminta kita itu untuk menyebutkan 10 penerapan robot vision pada kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira kondisi seperti apa robot vision ini bisa dimanfaatkan? Tolong dijelaskan detailnya, apa bentuk contoh robot visionnya, kemudian bagaimana proses ataupun hasil yang diinginkan dari robot vision tersebut. Oke, kira-kira untuk pertemuan pengantar dari robot vision kita cukupkan sampai di sini. Jangan dilupakan untuk penerapan robot visionnya, sehingga nanti terbayangkan kira-kira proyek seperti apa yang bisa dibuat di dalam bidang ilmu robot vision ini. Oke, kita tutup pertemuannya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.